Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para guru-guru, wabil khusus yang saya hormati sahibul haul, keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Amin bin almarhum Engkong Saadi. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini atau pada malam hari ini karena ceramahnya Pak dari 7 hari, 40 hari sampai 100 Pak ya. Jadi saya potong-potong sedikit-sedikit. Malam hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kebiasaan baik almarhum Bapak Muhammad Amin bin almarhum Engkong Saadi. Kebiasaan baik almarhum, yang pertama, almarhum ini Pak termasuk orang yang sering berjariah, berinfak, baik untuk majelis taklim, baik untuk masjid, musola, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak ya. Apa Pak kelebihan orang yang sering berinfak? Di dalam surah Ali Imran ayat 92 kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan sampai atau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ini al-birra Pak. Al-birra menurut tafsir Ibnu Katsir adalah surga Pak. Jadi lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan surga sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Jadi orang yang pengen mendapatkan surganya Allah, salah satunya apa Pak? Infakkan harta yang paling kita cintai untuk di jalan Allah. Ayat ini para bapak hadis sekalian turun ketika Anas bin Malik menyampaikan kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah ini Pak salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Kaya banget. Sampai-sampai di depan Masjid Nabawi Pak, itu ada kebun kurmanya milik Abu Thalhah. Nama kebunnya adalah Bayraha nama kebunnya. Kebun ini persis di depan Masjid Nabawi. Abu Thalhah sayang banget sama kebun ini, sayang. Dan ini kebun Abu Thalhah yang paling dia cintai. Kan Abu Thalhah kaya apa ya? Jadi sekian banyak kebun yang paling ia suka, paling dia cintai, ya kebun Bayraha ini yang berlokasi di depan Masjid Nabawi.
Ketika ayat ini turun, Pak, disampaikan oleh Anas bin Malik kepada Abu Talha bahwa kalau Abu Talha belum bisa menginfakkan harta yang paling dia cintai, dia belum akan mendapatkan surganya Allah. Walaupun Abu Talha, Pak ya, sahabat Nabi, sering sholat bersama Nabi, kemana-mana ikut majelis-majelis pengajian bersama Nabi, tapi kalau belum menginfakkan harta yang paling dia cintai, maka dia belum bisa mendapatkan apa? Surga. Akhirnya Abu Talha, Pak, dengar ayat ini turun, datang ke Nabi. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, ambil, saya wakafkan, saya infakkan kebun saya yang depan Masjid Nabawi untuk kamu, untuk agama Allah gitu ya, untuk dakwah Rasulullah. Karena Abu Talha pengen masuk ke dalam apa? Surga. Nah, ini mudah-mudahan Pak ya, almarhum Bapak Muhammad Amin termasuk orang yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan almarhum di alam barzah sudah mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajarannya Pak ya, kalau kita pengen dapat surga, apa yang kita punya, yang paling kita cintai, kita apain? Kita infakkan. Biasanya orang yang paling suka ya sama harta, apalagi yang namanya tanah Pak ya. Sekarang berat. Jangankan sampai semua tanah diinfakin, Pak. Sedikit aja, Pak, buat jalan itu masang jarok apa di atas kalenan. Ya, susah banget kita lewat umpamanya begitu ya. Karena orang ini barangkali belum tahu, Pak. Kalau dia infakkan ini, Pak, balasannya ada albirra, lan tanalul birra, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin tidak heran Pak ya, dulu zaman masih tanah luas, al-maghfurlah, betul-betul sedang-sedangnya Pak ya. Kalau zaman dulu al-maghfurlah mau buka jalan, mau bikin ini, tinggal nunjuk doang Pak ya. Ini wakapin tuh, wakapin begitu ya. Karena mungkin pemahaman orang pada waktu itu, orang yang bisa menginfakkan harta, balasannya apa? Surga. Pahalanya terus mengalir. Ya Pak ya, sama kayak jalanan begitu tuh. Kalau Bapak rumahnya depan jalanan, kemudian Bapak luasin Pak, lebarin itu ya, supaya orang jalan minimal motor atau mobil masuk 2, maka kita yang punya tanah tadi sudah mendapatkan apa tuh? Surga, pahalanya mengalir. Pahala dari mana? Pahala setiap orang yang jalan. Setiap orang yang lewat itu, berapa orang yang lewat di situ, sebanyak itu dia mendapatkan pahala. Nah, kadang kan sekarang mah susah Pak ya. Bisa mendingan dia berantem Pak, daripada dia kasih apa tuh? Jalan Pak ya. Nah, kalau kita pengen dapat surga Pak ya, balasan surga jangan sayang-sayang. Maka balasan surga ini jauh lebih baik Pak daripada balasan dunia. Dunia maya mau tanah segitu, mau tanah lebar, mau tanah sedikit, mati dibawa nggak? Nggak ada yang dibawa. Tetapi kalau kita wakafkan Pak ya, kita infakkan, maka justru itu yang akan menyebabkan hidup kita di akhirat bisa bahagia. Nah, mudah-mudahan Pak ya, almarhum ini termasuk orang-orang yang apa? Mendapatkan lantanarul birra, mendapatkan kebaikan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua, almarhum ini termasuk orang yang paling senang Pak nolong orang Pak ya. Saya yakin Pak ini yang hadir di sini yang sering berjumpa dengan almarhum Pak ya, pasti
kenal bagaimana almarhum ketika menolong orang, Pak. Beliau mah nggak hitung-hitungan, Pak ya. Ikhlas. Ada yang minta antar ke sana, dia anterin. Ada yang minta tolong ke sini, dia tolong, Pak ya. Ini satu sifat yang sangat mulia, Pak. Di mana kata Rasulullah, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah." Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang bisa memudahkan satu aja, Pak, kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat. Nah ini insya Allah mudah-mudahan, Pak ya. Kalau almarhum di dunia sering memudahkan kesulitan orang, maka di akhirat almarhum akan dimudahkan banyak kesulitan-kesulitannya. Dengan sebab apa? Dia sering memudahkan kesulitan orang. Artinya Bapak, kalau kita pengen gampang urusan kita, kuncinya apa? Gampangin urusan ke orang lain. Jadi kalau kita berurusan sama orang, nyusahin orang, Pak ya, maka Allah pun akan menyempitkan kita. Makanya di penghujung hadis ini, wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong apa? Saudaranya. Jadi kalau kita lagi susah, pengen datang pertolongan Allah, maka sering-seringlah menolong apa? Orang lain. Ini kadang-kadang ada tetangga datang minta tolong, pura-pura apa? Pura-pura budek mamanya, Pak ya. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mengerti. Ini orang namanya belum pengen dapat pertolongan Allah. Jadi kalau pengen dapat pertolongan Allah, maka sering-seringlah memudahkan kesulitan saudaranya. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, Pak, yang terakhir, Pak ya. Almarhum ini kita kenal, Pak ya, orangnya sabar. Sangat berlapang dada, Pak. Ini satu sifat Nabi, Pak, yang sangat mulia. Nabi kita, Pak, Allah anugerahi punya sifat berlapang dada. Apa buktinya Nabi punya sifat lapang dada, Pak? Alam nasrah laka sadrak. Ya, alam nasrah laka sadrak. Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini orang yang sangat berlapang dada. Nggak pernah sakit hati dengan orang lain, Pak. Nggak pernah sempit, berpicik begitu, Pak, sama orang lain. Karena begitu lapang dada Nabi. Sehingga Nabi disebutkan anugerah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang punya sifat seperti Nabi ini, Pak, luar biasa nih, berlapang dada. Lapang dada itu, para bapak sekalian, ciri orang yang punya lapang dada, kalau dia punya masalah besar, itu menjadi apa? Kecil. Masalahnya besar, tapi di mata dia menjadi apa? Kecil. Orang yang tidak punya lapang dada, Pak, masalahnya kecil menjadi besar. Ya, ini gara-gara dia ini masalah sepele besar jadi, Pak ya. Karena hatinya apa tuh? Dengki. Hatinya sempit, Pak ya, lapang itu, nggak lapang dada. Sama seperti ini, para bapak sekalian. Bapak kalau ngelihat gajah, Pak ya, gajah besar apa kecil, Pak? Besar. Tapi kalau gajah di tengah-tengah lapangan yang luas, Pak, menjadi apa? Kecil. Kecoa kecil apa gede? Kecil. Tapi kalau kecoa ini, Pak, ada di dalam kamar kita yang sempit, apalagi penghuni kamarnya takut sama kecoa, dia bisa membuat heboh. Ya kan, dicari di kolong, dicari di bawah sini, Pak ya.
Padahal itu binatangnya apa? Kecil. Artinya apa para bapak hari sekalian? Nabi orang yang berlapang dada, satu bukti Pak. Nabi itu dari dulu Pak sampai sekarang, sampai mati Pak ya, Nabi rumahnya itu Pak hanya 4 meter kali 4 meter. Jadi rumah Nabi itu cuma 4 meter kali 4 meter. Sempit apa gede itu? Kecil. Ukuran seorang Nabi, pemimpin dunia terbaik Pak ya. Rumahnya kecil, 4 kali 4 meter kali 4 meter. Dulu begitu, sekarang begitu juga. Mana rumah Nabi yang sekarang Pak? Yaitu kuburannya. Itu rumah Nabi, itu kuburan Nabi. Di situ kuburan Nabi, ya di situ rumahnya. Karena Nabi dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Di rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Tapi Nabi nggak pernah ngeluh. Satu saat ada sahabat datang Pak, karena rumah yang 4 meter itu Pak, di situ Nabi nerima tamu, di situ Nabi bercengkerama dengan istrinya, di situ Nabi masak, di situ Nabi tidur. Tamu-tamu dari berbagai negara datang, diterima di rumah yang 4 meter kali 4 meter. Tapi Nabi apa? Tenang aja Pak, nggak pernah ngeluh. Satu saat sahabat datang ke rumah Nabi, ngelihat di pipi Nabi Pak ada bekas tikar, karena tidurnya di atas apa? Tikar apa tuh? Tikar pandan begitu Pak ya, nempel masih. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, apa perlu kamu ini saya berikan permadani yang empuk biar kamu itu layak tidur di tempat yang empuk? Seperti raja-raja itu tidur enak Pak ya, sehingga pipi kamu itu tidak berbekas gitu Pak ya, tidak ada bekasnya. Apa kata Rasulullah Pak? Buat saya dunia itu nggak ada artinya Pak. Saya itu hanya yang kepengen itu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia semegah apapun Pak, rumah megah, apa itu tanah lebar Pak ya, ketika kita mati nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bawa. Jadi yang saya kepingin adalah saya bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Allah bilang, ya Muhammad, saya akan berikan kamu dunia biar kamu hidup bergelimangan harta. Kalau kita Pak ditawarin begitu Pak, ya, wah, alhamdulillah Pak ya. Dikasih dunia bergelimangan sudah tenang. Tapi kata Nabi, tidak ya Allah, dunia itu buat saya seperti orang yang berteduh di bawah pohon, kemudian setelah itu dia tinggalkan lagi, dia jalan pergi, dia nggak bawa tuh pohon yang dia berteduh sebentar, nggak ada Pak. Jadi kalau hari ini Pak kita masih bisa duduk tidur enak Pak ya, rumah megah, besok belum tentu Pak, belum tentu kita bisa menikmatin itu. Makanya Rasulullah itu Pak nggak pernah hatinya itu, dadanya itu gremet-gremet, pengen dunia, pengen rumah mewah, pengen rumah megah, kendaraan megah, nggak kepengen. Dia cukup dengan apa? Dengan hidup seperti itu adanya. Karena kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah ini satu sifat Rasulullah Pak yang Allah rekam di dalam Al-Quran. Dan almarhum Muhammad Amin ini Pak termasuk orang yang tadi punya rasa kecukupan yang tinggi Pak. Ya hidup begitu, alhamdulillah. Ada rezeki, alhamdulillah Pak ya. Terus rumah segini, alhamdulillah. Terus begitu. Yang penting bagaimana almarhum ini Pak punya bekal ketika dia kembali menghadap Allah. Terbukti Pak ya, terbukti pada malam ke-7 tempo hari almarhum sudah memperoleh celengan kulhu yang luar biasa banyaknya. Nah ini yang paling mahal buat kita semua Pak ya. Oleh karena itu para bapak hari sekalian,
Pertanyaan besarnya adalah ketika besok kita kembali pulang kampung Pak ya, menghadap Allah, apa yang kita bawa? Apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang akan menemani kita? Nah, oleh karena itu, mumpung masih hidup Pak ya, mumpung masih ada, banyakin bekal kita untuk menemani kita. Baik amal soleh ataupun anak soleh Pak ya, anak soleh. Makanya nih anak-anaknya Pak ya, kalau mereka anak soleh nih ya, anak-anaknya ada berapa? 4 Pak ya. Kalau mereka ini anak soleh dan soleha Pak, ini yang akan membuat almarhum nanti bisa-bisa dosanya habis Pak. Karena setiap tahun, setiap pekan dikirimin doa. Makanya ada satu ungkapan pendapat ulama mengatakan begini Pak. Al-waladu as-salih fid dunya yanfa. Kalau kita punya anak soleh Pak, di dunia saja sudah bermanfaat. Kita punya anak soleh, di dunia saja sudah apa? Bermanfaat. Jadi Bapak kalau punya anak yang soleh-soleh Pak, apalagi kalau anaknya banyak Pak ya. Ya, punya anak banyak, orang tua udah uncang-uncang kaki. Lebaran kalau sarang anaknya 5, daging sarang sekilo, udah dapat berapa? 5 kilo Pak. Kalau anaknya apa? Soleh Pak ya. Jadi dunia saja sudah apa? Bermanfaat. Apalagi kalau dia ingat, wah ini sayur pucung ini kesukaan Baba, dia lagi nyayur, bawain. Ini sayur kembang pisang kesukaannya, dia lagi makan enak, bawain. Itu anak soleh, dunia saja sudah apa? Bermanfaat. Kemudian wafil qabri Pak, al-waladu as-saleh fil qabri, anak yang soleh ketika di kuburan, dia yarfa, dia akan bisa mengangkat derajat orang tua. Dengan apa? Dengan doa. Makanya putra-putrinya Pak ya, kalau pengen almarhum di alam kubur ini yarfa Pak, diangkat derajatnya oleh Allah, maka kirimi doa. Bukan hanya 7 hari, 40 hari, 100 hari atau sehaul, bukan hanya itu Pak. Setiap hari habis sholat 5 waktu kita kirimin Fatihah. Kalau anaknya 4 berarti sehari sudah mendapatkan apa? 4 Fatihah 1 waktu. Kalau 5 waktu berarti 20 Fatihah. Al-Fatihata liridha ilal hadratin Nabi summa ila ruhi almarhum al-walid Muhammad Amin bin Engkong Sadi. Al-Fatihah. Nah ini sudah yarfa Pak. Kalau nanti Pak dia dibangkitkan pada hari yaumil ba'as Pak ya, hari kebangkitan, bisa-bisa nih almarhum ketika dibangkitkan habis sudah dosanya. Karena dikikis sedikit-sedikit dikirimi oleh anak-anak soleh. Ya Pak ya. Ada satu riwayat Pak, orang ini dulu sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, sering meninggalkan perintah Allah. Ketika dibangkitkan yaumil qiyamah Pak, orang ini nggak punya dosa. Orang ini lapor, ya Allah dulu saya di dunia sering banyak melakukan maksiat. Kenapa ketika dibangkitkan ini saya sudah nggak ada dosanya? Kata Allah, ini adalah bidu'ai waladik laka, karena sebab doa anak-anakmu untukmu itu. Jadi doa-doa kita ini Pak buat orang tua yang sudah berada dalam kubur, ini akan mengikis sedikit-sedikit dosa-dosanya, sehingga nanti pas dibangkitkan dia apa? Habis Pak dosanya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Maka putra-putrinya terus jangan ditinggal Fatihah untuk almarhum. Kemudian yang ketiga Pak, al-waladu as-saleh fil akhirah. Anak yang soleh kalau di akhirat nanti dia yasfa, dia akan memberikan syafaat. Umpamanya Pak ya, anak ada di surga, orang tua ada di mana? Di neraka. Anak yang soleh Pak di surga nanti dia akan mencari orang tuanya. Kalau ternyata di surga nggak ada orang tuanya Pak,
Dia tanya, ya Allah, orang tua saya mana? Ada di neraka. Saya nggak mau masuk surga sebelum orang tua saya diangkat dari neraka. Nah, ini anak yang soleh, dia akan yasfa, dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, Pak ya. Nah, tugas kita sekarang, Pak, bagaimana mencetak anak yang soleh. Nah, anak-anak soleh ini, Pak, memang berat. Nggak semua orang bisa mencetak anak soleh. Salah satu, Pak ya, salah satu supaya kita punya anak soleh, kasih makan itu anak dari hal-hal yang apa? Halal. Jangankan sekilo, Pak. Satu butir aja, Pak. Satu butir jengkol, satu butir cabai, satu butir bawang. Kalau ini diambil dari yang haram, Pak, dimakan oleh anak kita, dimakan oleh bini kita, ini yang menyebabkan kita tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak ya. Nah, karena itu tugas kita adalah sekarang bagaimana bisa mencetak anak-anak apa? Yang soleh. Karena anak soleh di dunia yanfa, di kuburan yarfa, di akhirat yasfa. Mudah-mudahan, Pak ya, anak-anaknya ini almarhum, saya yakin, Pak ya, pasti semuanya selalu mendoakan biar nanti di alam kubur diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kiriman lagi doa, dapat kiriman lagi doa, dapat kiriman lagi doa. Almarhum di alam kubur dia tenang. Nanti pas dibangkitkan pada hari kiamat, habis dosanya. Karena terlalu banyak setiap hari dikirimin apa tuh? Doa. Nah, buat kita juga sama, Pak. Orang-orang tua kita, kalau kita sayang sama orang tua kita, dia punya utang sesama manusia, bayarin. Dia punya utang puasa, bayarin. Dia punya utang sholat, bayarin. Boro-boro bayarin utang sholat orang tua, dianya sendiri juga, Pak, kagak sholat, Pak ya. Ini nauzubillah. Mudah-mudahan para bapak hadirin sekalian, malam hari ini kita diberikan nasihat oleh almarhum sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk almarhum Bapak Muhammad Amin bin Engkong Haji Sadi. Mudah-mudahan dengan karomah mujizat suratul Fatihah, almarhum senantiasa dihapus segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya dan istrinya mudah-mudahan kita doakan terus menjadi istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada ibu bapaknya. Ya, dan kita doain juga istrinya, insya Allah mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.